Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku semua kelas 4? Kita perkenalan dulu ya. Oke, nama Bapak Yadi Cahyadi atau biasa dipanggil Pak Yadi. Oke, langsung saja sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 1, Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4, tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akidah dan akhlak masyarakat, terutama masyarakat Quraisy di Mekah. Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi cara dakwah Nabi Muhammad itu dibagi dua. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwanya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Adapun mereka yang masuk Islam dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Ummu Aiman, dan Zaid bin Harisah. Mereka mendapat pengajaran agama Islam secara langsung dari Nabi Muhammad SAW dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam atau disebut As-Sabiqunal Awwalun. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya wahyu surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabat dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah SWT, berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Akan tetapi hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman beliau yang bernama Abu Lahab. Ia secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila terus melakukan dakwahnya. Walaupun mendapatkan tantangan dan ancaman, Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan tidak putus asa. Oke, demikian tadi uraian singkat tentang dakwah Nabi Muhammad SAW.
yang intinya ada dua cara, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Di dalam dakwah tersebut ada orang-orang yang pertama masuk Islam yang disebutnya as-sabiqunal awwalun. Nah, sekarang kita akan latihan berupa kuis. Nah, kuisnya namanya kuis siapa dia. Nah, dari penjelasan tadi, as-sabiqunal awwalun itu ada nama-nama yang masuk Islam. Orang-orang yang pertama masuk Islam terdiri dari beberapa kalangan, diantaranya istrinya Nabi, saudara sepupunya Nabi, sahabat dekatnya Nabi, pengasuh Nabi, anak angkatnya Nabi, dan sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Coba kamu pilih dari kalangan apa orang-orang tersebut dan isikan pada Google Form yang disediakan di link pada kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, nanti dijawab dan dipilih dari pilihan yang ada di Google Form tersebut. Sudah cukup jelas perintahnya? Oke, ya, Bapak tunggu jawabannya ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.